Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ya, PIAUD. Pagi ini kita berjumpa lagi. Yang pertemuan yang kemarin, mohon maaf saya berhalangan, jadi harus mereschedule pertemuan yang seharusnya ada. Jadi mungkin ya nanti mudah-mudahan ada waktu lain untuk mengganti pertemuan. Kemarin kita sudah mencoba membuat aplikasi awal-awal ya, masih awal-awal membuat aplikasi yang nanti harapan kita bisa kita sematkan di HP kita Android. Gitu. Kita kemarin sudah membuat menu utama, gitu ya. Kita mereview apa yang sudah kita buat, yaitu kita sudah membuat, bentar saya share. Nah, seperti ini ya. Kemarin kita sudah membuat menu yang nantinya akan kita bikin sebagai antarmuka awal, user interface namanya. Tampilan awal aplikasi kita, ya mudah-mudahan nanti sampai di akhirnya aplikasi ini bisa kita install di HP masing-masing. Harapannya seperti itu. Nah, kita masih pada tahap awal, yaitu menyiapkan menu utama. Yaitu menu utama yang sudah kita buat. Dari apa yang kita lakukan di pertemuan pertama, ya, itu saya ingin mereview dulu. Apakah ada yang kesulitan? Kemarin kita sudah janji jangan nerusin ya. Kalau yang ketinggalan itu silakan diterusin di rumah begitu, karena nanti kita akan melanjutkan apa yang sudah kita buat ini. Gitu. Jadi ini ada menu begitu ya. Nah, menu kompetensi ini nanti ketika diklik itu larinya ke sini. Nah, halaman kompetensi. Ini kita punya scene, 2 scene. Scene menu sama scene kompetensi. Apakah sudah seperti ini punya Anda? Nah, coba dilihat punyanya masing-masing begitu ya. Apakah di Windows scene ini ya, Shift F2 itu sudah punya 2 scene. Scene pertama adalah menu utama, scene kedua kompetensi. Coba silakan dilihat. Karena apa? Kita akan nanti akan melanjutkan. Istilahnya kuliah kita adalah melanjutkan by progress. Nah, setiap tahapnya ini adalah menyelesaikan aplikasi ini. Secara terbimbing, Anda akan saya bimbing untuk membuat aplikasi yang nanti akhirnya akan kita coba sematkan di HP masing-masing begitu. Seperti itu. Maksudnya kita install seperti itu ya di HP Anda masing-masing. Sudah seperti ini apa belum punya Anda semuanya? Monggo silakan dicek. Sudah ya. Jadi kita punya menu ya, menu kompetensi, menu dan kompetensi. Di menu ini ada 4 tombol. Ini yang semuanya ini kemarin kita sudah coba kasih dengan icon-icon itu ya. Icon-icon yang bisa dipakai, Anda pakai terserah begitu, di copy gitu terus dipaste di situ. Ini sudah jadi tombol dan dikasih nama di properties ini. Di properties ini ya, Windows properties segini. Ini ada nama TB kompetensi, ini TB materi, ini TB evaluasi, TB profile, ini tombol ya. Ada tombol kompetensi, tombol materi, tombol evaluasi, dan tombol profil. Begitu.
pastikan ini adalah sudah button ya. Ini ketika diklik tombolnya ini sudah button. Yang button hanya 4 ini, yang lainnya tulisan ini tidak. Ini static tag, ini grup begitu. Nah, beda-beda kan? Nah, untuk yang tombol itu adalah kompetensi, materi, TB evaluasi dan profil. Nah, ketika kompetensi ini diklik itu ya, ini larinya akan ke scene kompetensi. Nah, ini seperti ini. Ini nanti tampilan ketika diklik kompetensi ini. Apakah sudah seperti itu? Nah, ketika kita klik ini nanti hasilnya ya di tes movie dulu. Nah, ini harus stop dulu. Jadi stop ini ya, ini kan diem begitu ya. Dia tidak lari ke sana kemari begitu tidak. Ini kita bisa nyetopnya itu di sini ya. Di klik kanan action begitu, kita tambahkan stop begitu. Di mana tambahkan stopnya? Tambahkan stopnya di sini di layar menu di titik salah satu keyframe-nya ini. Di layar satu atau background-nya itu juga bisa. Di klik kanan begitu action, tulis saja stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Itu cara nyetopnya. Nah, selanjutnya bagaimana agar tombol ini berfungsi? Ini juga dengan cara action. Ya. Jadi membuat jadi di sini nih karena di sini ini adalah frame 1 ini ya. Kemarin kita sudah coba action begitu. Nah, kita ulangi ya untuk yang tombol materi. Karena yang ini punya saya sudah ada actionnya. Sekarang yang ini. Yang ini akan kita actionkan juga di sini. Nih, Windows Action begitu ya. Di sini ada sebenarnya kalau sudah punya di sini ada actionnya itu mudah. Ini tinggalin di klik kanan action begitu ya. Ini di copy. Ini kan punya saya sudah ada. Nah itu ini di copy. Tapi kalau ada yang belum ada, nah kita ulangi saja dari sini. Ini ya, action. Jadi klik tombolnya, kemudian di action, kode snippetnya ini ya, action script, timeline navigation, go to and scene and play di double klik. Nah ini dia menambahkan sendiri di bawahnya. Prinsipnya sama. Dia ininya cuman beda ininya. Dia kalau ini tidak ada angkanya ini 2. Nah, yang perlu kita ubah adalah di sini. Di sini kita ubah dari play ke stop saja. Terus scene ini berarti karena ini adalah materi ya. Kita gunakan untuk scene materi. Nah, begitu. Tinggal ngubah stop ini sama materi. Tapi kan materi kita belum punya. Tutup dulu, tutup. Sekarang kita scene materi kan belum punya, diduplikat dari sini. Ini ya, klik kompetensi karena nanti tampilannya akan sama. Kompetensi ini kita duplikat. Ini. Duplikat scene. Nah, kasih double klik begitu. Nama materi. Nah, gitu. Ini diganti tulisannya materi. Nah, gitu. Nah, seperti itu.
Sekarang kita coba. Jadi kita sudah punya menu di sini ada 4 tombol yang sudah bisa diklik 2, kompetensi dan materi. Nah, begitu. Ini materi kita klik. Nah, kan materi kan. Cuman mestinya di sini harus ada tombol kembali. Ya, di kompetensi ini harus ada tombol kembali. Gitu. Nah, kita buat tombol kembali di sini. Di mana? Di bawah sini. Itu juga nggak apa-apa. Kita buat tombol kembali di sini, begitu ya. Warnanya silahkan, terserah, begitu kira-kira bagusnya apa. Ini mungkin abu-abu seperti ini saja. Bisa kita kasih panah begitu saja. Nah, kita convert jadi convert to symbol ya. Di-select semuanya ya. Convert to symbol button. Dikasih nama di properties ya. Kasih nama TB kembali. Tuh, kasih nama TB kembali. Nah, sekarang kita actionkan juga sama. Di sini kita actionkan. Ini Windows Action. Diklik tombolnya ya. Kakek gunakan selection tool ini, klik tombolnya. Windows Action. Kode snippet ini sama. Action script, timeline navigation, scene to play. Nah, ini dihapus saja yang abu-abu ya. Ini stop, jangan lupa. Kemudian di sini kasih ini kembalinya ke menu berarti ya. Seperti itu. Kembalinya ke menu. Nah, seperti itu. Tombol itu ya, tombol ini harus ada di mana materi juga. Jadi tombol ini juga harus ada di materi. Jadi ini copy di scene materi ini juga harus ada. Nah, begitu. Di materi ini kita kasih nama yang berbeda agar nanti tidak konflik. Kembali 2, begitu ya. Nah, ini juga di-action-kan. Windows Action, begitu. Kode snippetnya, action script, timeline navigation, skin play ya. Nah, ini kan kembali 2, sudah kembali 2 ya. Nah, ini stop. S-nya besar ya. Kemudian ini juga sama, menu. Nah, sekarang kita punya kalau kita coba ya, kompetensi diklik, ini kembali. Nah, kan materi diklik, ini kembali. Nah, itu seperti ini. Nah, sekarang nah ini materi awal. Jadi ya, jadi dari menu ini
kemudian kita lari ke kompetensi dan materi, dan kompetensi ke materi kembali ke menu, begitu. Kira-kira begini. Monggo silakan coba jenengan praktekkan. Jadi kalau saya nanti materinya full begitu, nanti Anda ketinggalan jauh ya. Jadi awalnya kita praktek untuk bisa melingkan, istilahnya seperti itu, melingkan kompetensi dan materi. Kemudian nanti kita lanjutkan evaluasi dan profil. Gitu. Ada yang sudah bisa semua? Monggo silakan. Baru dicoba, Pak. Ya, monggo. Yahmi, gimana? Punya saya itu tombolnya belum bisa masuk ke mana menu misalnya saya pencet ke posisi itu loh, belum masuk ke dalam menunya. Ketika saya mau bottom, itu gambarnya peset tuh hilang. Gambarnya apa? Bottom. Itu berarti Anda tidak nyeleknya tidak semuanya. Ketika ngonvert itu tidak semuanya Anda keselek. Begitu, di undo atau di break, Ctrl B namanya. Tombolnya itu diklik gitu terus Ctrl B gitu. Itu karena Anda milihnya bottom ini ya, milihnya button ini itu tidak semuanya terselek. Harusnya kan kotak putih keselek sama gambar sama tulisan itu dipilih. Begitu ya. Terus dikonvert ke simbol, modify convert to simbol begitu. Nah, karena ada bagian yang tidak kepilih, itu hilang. Sebenarnya tidak hilang, tapi dia di bawahnya. Begitu. Ya, itu yang tidak kepilih itu di bawahnya. Biasanya kayak apa? Kalau kita di Microsoft Word itu ya, send to back, bring to front. Itu loh seperti itu. Monggo silakan. Yahmi gimana? Benar, Pak. Yang sudah di break apart. Kalau yang sudah di convert to simbol kok nggak bisa, kok nggak semuanya. Di break apart nanti dia akan kembali seperti semula, terus diselect lagi, dipilih lagi, begitu ya. Ini saya contohkan. Ini contohnya lihat ya. Ini saya break apart. Break apart itu seperti ini. Klik kanan bisa ya, break apart. Nah, dia rintik-rintik lagi. Kasus Riahmi itu ya, kotaannya ini saja ke select, tapi ini sama ini enggak ke select. Umpama ya, saya ini sama ini tak select, tapi tulisan evaluasi tidak saya select. Saya convert to simbol. Convert to simbol button. Oke. Nah, hilang kan? Apanya tulisannya? Untuk hal yang seperti ini di break apart dulu ininya, yang sudah ke convert. Klik kanan break apart. Nah, dia akan muncul lagi. Kemudian dipilih lagi ininya, kotaknya, ikonnya dan tulisannya. Kemudian di convert to simbol lagi button. Nah, itu kasusmu seperti itu. Begitu kah? Maksudnya Riahmi? Ya, gitu maksudnya. Itu ya. Nah, gitu. Terus yang lainnya, monggo silakan. Ada kasus apa? Ada problem apa? Nawang Karismi ada problem? Iya, Pak. Apa? Ketika mau masukkan kode itu apa namanya? Rumusnya itu enggak ada yang tanda petik sense 3 tadi. Tanda petik? Kan
Go to scenes and play kan? Oke. Itu enggak ada kan? Nah ini ada materi tanda petik ini Pak. Ini. Kok enggak muncul itu? Jadinya enggak. Loh yang diganti mana ini? Apa saya ada step yang salah? Sudah ada seperti ini. Sudah seperti ini konstruksinya. Seperti ini. Ada add listener, event listener, function, movie clip. Sudah ada. Di sini sudah ada yang stop. Nah, sampai situ, Pak. Kok tapi yang selanjutnya enggak ada? Ini enggak ada. Iya. Dikasih sendiri coba. Oh, gitu. Ditulis sendiri seperti ini. 1, kurung buka kurung tutup dulu di atas di dalamnya ya 1, petik materi begitu. Oke. Coba dulu Pak. Ya. Yang lainnya monggo silakan. Saya Pak Syarif. Ya. Kalau maksudnya apa untuk actionnya sih sudah bisa. Cuman ini saya ketika sebentar. Saya ketika buat shape ini loh Pak. Kelihatan Pak Syarif? Tidak kelihatan. Sebentar. Kan mau bikin shape Pak. Jika misalnya, kenapa kok ketika bikin gini ada jejaknya ya Pak? Tuh. Nah itu Anda butuh layer baru. Fungsinya layer baru. Anda yang istilahnya shape di atas shape itu seperti itu. Tapi dalam satu layer itu seperti itu. Silakan bikin layer baru agar tidak seperti itu. Coba bikin layer. Nggak apa-apa bikin layer. Ya Pak. Ya. Yang lainnya, monggo silakan. Jadi kalau ada bikin shape kok terus bikin shape ulang di atasnya nimpa terus digeser jadi keruak atau hilang bawahnya itu karena Anda bikin satu layer. Kalau mau tidak seperti itu bikin 2 layer. Shape 1 di layer 1, shape 2 di layer 2. Nah, begitu. Ya, itu fungsinya layer. Yang lainnya ada problem apa? Monggo silakan. Tanya lagi Pak. Ya, silakan. Ini tadi kan sudah di action script. Saya enter kan. Nah, ketika saya klik, kok cuma sebentar kenapa Pak? Itu Anda masih pakai play. Oh. Ya, stopnya belum diganti. Play-nya belum diganti stop. Coba dilihat di action. Di klik kanan ini lihat punya saya. Dilihat. Caranya. Lihat di menu ini ya, menu. Terus di action kan ada tambahan action ini, klik kanan yang ada A-nya itu, klik kanan action. Nah, ini Anda belum pindah ganti stop. Ini. Punya Anda masih play. Ya, Pak. Coba dilihat. Ada yang lain? Monggo silakan. Jadi begitu ya. Dan ini berlaku untuk tombol yang lainnya juga. Begitu. Aduh, sedih aku. Sedih aku bikin baru deh. Jadi kita sudah punya dua tombol yang sudah berfungsi. Tinggal nanti dikasih
Nah, ini kompetensi, ini materi. Yang lainnya ada pertanyaan? Kalau tidak nanti kita lanjutkan yang evaluasi dan profil. Selanjutnya ya. Kalau tidak kita lanjutkan. Jadi ini mestinya kita punya scene evaluasi dan profil ya. Nah, kita bisa menduplikasi scene yang sudah ada karena mungkin komposisinya sama begitu saja ya, biar mudah. Kalau mau bikin komposisi sendiri tidak masalah. Artinya antar scene itu beda-beda itu tidak masalah. Tapi biar cepat begitu, ini tinggal kita duplikasi saja terus kita ganti. Ini duplikasi. Nah, ini. Jadi scene materi kalau kita duplikat begitu ya, namanya duplikat scene. Nih. Di situ ada materi copy, kita ganti ke evaluasi. Terus satunya juga, berarti di sini kan evaluasi, ini tulisannya kita ganti evaluasi begitu. Terus kita duplikat lagi, bikin untuk profil. Profil. Berarti ini tulisannya profil. Ini kita tengahin begitu. Nah, kita punya 4 scene sudah. Tapi ya, ini kan tadi 2 scene tombol kembalinya kan ini tombol kembali, TB kembali 2. Ini TB kembali 3, dikasih nama. Di action di propertiesnya. Windows properties ini TB kembali 3. Ini di profil juga di sini propertiesnya TB kembali 4. Kalau sudah ganti baru nanti ini kan sudah ada actionnya di sini, di evaluasi ini. Di sini kita kasih actionnya ini diganti. TB kembali 3. Ini berarti atau kita hapus saja dulu aja ya. Hapus saja biar nanti nggak bingung kok di copy atau gimana. Kita actionkan sendiri lagi aja. Ini yang dievaluasi TB kembali 3-nya tadi. Action, kemudian kode snippet, action script, timeline navigation, go to scene and play. Lah ini. Biar nanti nggak bingung. Kalau di copy kadang malah bingung. Menu. Di sini play-nya diganti stop. Nah, jangan lupa disimpan. Kemudian yang profil juga begitu. Di sini ini action ini ada A. Ini dihapus dulu. Klik kanan action itu dihapus dulu. Ctrl A hapus gitu, delete. Kemudian tombol ini ya, ini kan sudah dikasih nama TB4 tadi. Di propertiesnya. Lah kan TB4 kan ya sudah benar. Kemudian di action. Kode snippet, action script, timeline navigation,
Sin, ini ganti stop. Ini ganti menu. Nah, begitu. Sekarang semuanya sudah jalan. Nih, kompetensi, back, materi, sudah, judulnya sudah materi, maaf ini, profil, evaluasi sama profil ini yang belum. Kita ulangi kok, tidak jalan kenapa tadi. Oh, belum di actionkan yang di sini, lupa ya. Ini yang ini belum di actionkan. Klik kanan, action, begitu. Maaf, Windows action. Ya kan? Kode snippet, action script, action, maaf, timeline navigation, go to. Nah, begini. Ini diganti. Oh, ini belum dikasih nama tadi. Ya, nggak apa-apa. Stop. Ini namanya berarti evaluasi. Ini namanya TB evaluasi. TB evaluasi. Tadi sempat saya break tadi ya. Ini ya, ini dikasih nama propertiesnya di Windows Properties. Ini kan button 1, ini mestinya TB evaluasi. Nah, gitu. Tadi kan sempat saya break tadi. Yang ini juga dicek sudah namanya TB profil belum? Nah, sudah kan? Sudah. Berarti tinggal action. Klik pakai selection tool ya. Diklik TB profile Windows action. Kemudian kode snippet. Action script, timeline navigation, send and play. Ini di stop saja. Ini ke profil. Ini dihapus. Yang abu-abu. Dah. Nah. Sudah semuanya sekarang. Tinggal ngisi di dalamnya. Ini kompetensi sudah, profil, materi sudah, evaluasi sudah, profil sudah. Go, silahkan dilanjutkan punya jenengan. Ya. Jadi sudah jalan. Nanti kita akan ngisi kompetensi, isinya apa? Kompetensi itu nanti standar kompetensinya lah atau apa, tergantung kebutuhannya. Monggo silakan dilanjutkan. Ada problem apa? Monggo. Ada yang ditanyakan? Jadi 4 tombol sudah berfungsi. Selanjutnya nanti kita akan ngisi kompetensi, ngisi materi, ngisi evaluasi. Nah, yang paling susah nanti adalah dievaluasi. Nanti di sana itu ada latihan begitu ya. Ada soal multiple choice, ada essay. Yang hasil akhirnya itu nanti akan kita hitung. Dia mengerjakan soal 5
atau 10, yang benar berapa, yang salah berapa, skornya berapa. Itu bisa. Nanti itu dievaluasi. Itu yang paling susah nanti dievaluasi. Kalau yang di kompetensi materi itu mungkin mudah gitu ya. Ada pertanyaan? Yang sudah bisa semua jalan siapa? Ada? Masih proses buat, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Punya Riahmi sampai mana? Masih belum berhasil, Pak. Sebentar. Belum berhasilnya di mana? Yang tadi yang mau apa namanya? Klik tombolnya langsung ke menu berikutnya gitu loh. Oh. Yang lainnya, monggo. Jadi nanti aplikasi ini itu akan kita install di HP masing-masing. Ya. Harapannya Anda bisa melakukannya. Di hasil akhirnya itu nanti Anda punya aplikasi bikinan sendiri. Nah, itu. Caranya ya gimana? Ya ini, setiap tahapan ini adalah kita membuat aplikasinya. Ini kita rekam, nanti Anda bisa memutar ulang apa yang kita yang saya praktekkan ini. Yang lainnya, sampai mana yang lainnya? Monggo silakan. Kalau ada problem silakan tanya. Pak. Ya. Kalau mau duplikat sense, itu sudah ada, kan kompetensi tadi udah dibuat tombol itu. Kembali. Itu diduplikat. Apakah kembalinya itu harus di rename? Kodenya yang ada di action itu dihapus saja dulu. Karena nih lihat, dilihat ini. Ini kan scene. Bentar. Scene evaluasi ya.
ini hasil duplikasi dari kompetensi, umpama gitu ya. Ini kan sudah ada ininya. Tapi dia punya, ini tombol kembalinya kan masih kembali 2. Karena duplikasi punya kompetensi gitu ya. Ini semuanya dihapus saja dulu. Di Ctrl A, pencet keyboard Ctrl A, delete. Nah, seperti itu. Delete. Punya Anda ini yang di evaluasi ini diganti namanya ya. Di properties diganti nama. Kembali berapa begitu. Nerusin. Pokoknya kalau tadi di kompetensi kembali 2, terus di materi kembali 3, ini berarti kembali 4. Nah, kan seperti itu. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Terus di action lagi gitu. Itu biar tidak tumpang tindih. Ya. Ya, Pak. Oke. Gitu ya. Ya. Ini setelah duplikat send itu, Pak. Itu dulu, buat action yang di menu dulu. Sebenarnya tidak ada urutan yang harus ini dulu. Mau dikerjakan, itu terserah. Mau action di menu dulu nggak apa-apa, baru bikin scene-nya, atau bikin scene-nya dulu, baru action di menu, tidak apa-apa. Jadi tidak ada yang harus duluan mana, tidak ada. Begitu ya. Jadi monggo mau action yang di menu ini dulu semuanya di action, tapi scene-nya belum ada, tidak apa-apa. Atau bikin scene-nya dulu semuanya, baru di action di menunya juga nggak apa-apa. Itu seperti itu. Jadi tidak ada yang harus duluan yang mana, tidak ada. Terserah. Yang penting sinkron. Tujuan dan keberadaan scene-nya. Kalau di sini itu dilingkan ke materi, ya berarti harus ada scene materi. Kalau di sini dilingkan ke, sebenarnya tidak harus materi kompetensi namanya itu tidak masalah. Anda bikin scene 1, scene 2, scene 3 gitu nggak masalah. Namanya juga terserah. Tapi yang jelas di action ini itu nanti harus jelas namanya sesuai dengan nama scene-nya. Begitu ya. Nih, nama scene-nya ini. Di sini ini yang hijau-hijau ini harus sama dengan nama scene ini. Maksudnya yang di sini ini sama scene ini. Gitu. Yang jelas itu, tidak ada kewajiban yang duluan yang mana itu terserah. Mau bikin scene dulu atau mau action-kan dulu tidak ada masalah. Itu. Yang jelas harus ada komponen 2 itu. Ada action di menunya dan ada scene yang menjadi tujuannya. Itu yang penting itu. Terus di action itu yang go to and play diganti semua dengan go to. Semuanya, Pak. Ya, semuanya. S-nya besar ya, stopnya ya. Ya. Oh, kalau nggak diganti nanti pengaruhnya apa itu, Pak? Dia akan lari, tidak berhenti. Kayak berkedip begitu. Sebenarnya ada gunanya pakai go to and play, tapi nanti kalau Anda membuat konten scene-nya itu ada animasinya. Kalau konten scene-nya itu ada animasinya, itu nanti Anda menggunakannya adalah go to and play. Contohnya seperti apa? Ini seperti ini saya contohkan. Saya carikan dulu. Bentar. Yang dulu pernah saya contohkan.
Ini contohnya yang go to and play. Ini yang contohnya go to and play. Nah, ini kan penuh animasi. Nah, ini ketika saya klik tombol petunjuk itu ada animasi atau objek-objek di sana itu gerak. Lihat, ini kayak saya klik petunjuk. Nah, itu tombolnya ke bawah, judulnya minggir, tombol pindah ke kiri, terus muncul. Nah, ini namanya seperti ini adalah play. Ya. Tapi kalau yang kita bikin tadi kan masih pokoknya ganti dulu. Karena untuk membuat seperti ini kayaknya terlalu kompleks. Nih, evaluasi. Nah, ini kalau Anda mau menggunakan play, kita membuat animasi seperti itu. Karena kita menggunakan objek yang tidak beranimasi, itu kita gunakan stop. Ini, yang ini stop, yang ini. Standar kompetensi ini stop. Kan kalau saya klik ini ya, atau kompetensi dasar, ini tidak ada animasi. Nah, cuma biak begitu saja. Ini namanya go to and stop. Yang ini, yang 3 ini. Tapi kalau ini go to and play. Nah, ada animasi di sana. Begitu. Ini bedanya go to and stop dan go to and play. Nah, ini go to and play. Ini kalau itu beda. Jadi ya, kalau punya kita, sementara ini karena tidak terlalu kompleks dulu, karena saya kalau kompleks itu nanti memumetkan diri begitu ya. Sementara kita pakai go to and stop dulu. Begitu diklik begitu, langsung dia muncul begitu saja. Ya. Nanti kalau Anda sudah piawai, sudah pinter begitu, kita gunakan go to and play. Jadi objek-objek di sana bergerak. Nggak masalah, bagus itu. Nah, gitu. Itu kenapa kita harus mengubah dia jadi go to and stop. Itu. Paham ya? Jadi ini tidak ada gerakan-gerakan ketika kita ngeklik tombol itu tidak ada animasi yang objek-objek yang bergerak. Itu kenapa kita menggunakan go to and stop. Adanya adalah perubahan di scene itu saja. Tampilannya itu ganti gitu saja. Tapi tidak ada hal-hal yang ya agar bagus kemudian dianimasikan dulu begitu. Itu nanti menggunakan go to and play. Yang lainnya monggo silakan. Nawang sudah jelas? Iya Pak, jelas. Ada pertanyaan lain? Yang lainnya monggo silakan. Ada yang perlu ditanyakan enggak? Kita akan ngisi kompetensi ini sekarang. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ngisi kompetensi. Nanti juga kita akan ngisi materi, kita akan ngisi evaluasi, kita akan ngisi profil. Gitu. Tadi kan kompetensi masih kosongan. Materi masih kosongan, profil masih kosongan. Yang contoh yang tadi saya perlihatkan itu sudah ada isinya semua. Coba kita lihat. Nih, ini ada petunjuk segala malahan. Nih kompetensi. Kompetensi ada subnya. Di dalamnya ada subnya.
Nih ada standar kompetensi dasar, indikator. Nah, ada itu. Kompetensi dasarnya ini mengaitkan struktur fungsi bla 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 begitu ya. Indikator ini ada tombol juga. Nah, ini di kompetensi. Nah, kita nanti di kompetensi akan kita isi. Musiknya kedengeran itu musik di sini. Ini kompetensi, terus materi. Materi pun juga begitu. Materi di sini ada halaman 1 dari 4. Loh ini. 2, 3, 4. Terus selanjutnya, masih ada enggak? Lah, kemudian ada subnya seperti ini. Ada ginjal, hati, paru-paru, begitu ya. Ketika ginjal diklik, ada isinya. Ini di sini ganti ginjal, hati, paru-paru, kulit, kolon, begitu. Nah, ginjal ada subnya lagi. Bentuk dan strukturnya, produksi urin, fungsi ginjal, kelainan ginjal. Nah ini, masing-masing diklik ada lagi. Nah ini ada 6 halaman. Bentuk dan struktur ginjal. Nah gambarnya. Ini ada, kalau diklik ada penjelasannya. Uretra. Uretra itu apa? Ginjal itu apa? Ureter itu apa? Kandung kemih itu apa? Diklik itu bisa keluar. Ada medula itu apa? Kortek itu apa? Nah, ini ada penjelasannya semua. Ini contohnya ya. Nah, ini bagian-bagian yang lebih detail lagi. Ini yang ginjal. Sekarang paru-paru. Bentuk dan struktur paru-paru, ada bronkus. Loh, ini kalau ini begini munculnya. Tuh kan? Halaman 2. Nah. Terus kulit, ini paru-paru tadi baru bentuk, belum proses pernapasan. Nah, ini ada videonya. Tuh. Ini ada videonya, animasinya. Bisa di play, bisa di stop. Kemudian halaman 2. Ada apa lagi? Video apa? Nah, ini ada proses apa ini nih? Namanya proses pertukaran CO2 dengan O2. Ini animasi. Ini paru-paru. Fungsi paru-paru, kelainan paru-paru, fungsi paru-paru ini. Fungsinya apa? Terus kulit. Sama, ada bentuk, ada fungsi, ada kelainan. Bentuknya kulit. Ini ada anunya dermis, epidermis, rambut, kelenjar minyak. Nah, ini ada penjelasannya masing-masing. Kolon. Bentuk kolon. Nah, paling tidak ini nanti kita akan membuat seperti itu. Ya. Nah, ini juga ada penjelasannya. Ini adalah materi. Apa di materi? Nih, di materinya. Terus evaluasi. Nah, ini gambaran isi evaluasi. Ada petunjuk mengerjakan dulu, mulai mengerjakan. Nah, ini ada materinya. Maaf, soalnya. Soal kedua dari 20, soal ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 20. Nah, ini. Soal mana saja yang benar dan soal mana saja yang salah. Karena kita asal klik tadi, itu soal yang benar hanya soal nomor 10, 11, 15, 18, dan 20.
nilainya 25. Maaf, nilai Anda kurang dari 70. Pelajari lagi materi. Nah, ini passing grade-nya adalah 70. Nah, di sini tadi di materi itu juga ada namanya lembar jawaban. Itu kalau mau nanti. Ini lembar kerja. Nah, ini nanti digeser-geser begitu. Nah, yang benar yang mana gitu. Kalau nggak benar dia nggak nempel, kayaknya seperti itu. Nah, ini sampai benar. Kalau belum benar ya dia belum bisa sampai semuanya ini. Mana ini ya? Itu saya nggak paham ini. Ya, gambarannya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mengisinya, ngisi media kita ini. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang kita pindah ke kompetensi. Kompetensi itu ada apa saja biasanya? Monggo silahkan. Kira-kira kompetensi kalau tadi yang saya contohkan, kalau zaman dulu kan ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, begitu. Kalau sekarang ada apa istilah-istilahnya biasanya? Kalau di sekolah biasanya. Dulu sebelum standar kompetensi itu ada tujuan umum, tujuan khusus, seperti itu. Ada apa? Kita bikin standar kompetensi begitu aja ya. Standar kompetensi, kompetensi dasar sama indikator begitu aja ya. Nah, berarti kita bikin tombol di sini. Agar tidak tertimpa kayak tadi, bikin layar baru. Ini, sini layar baru. Terus bikin tulisan standar kompetensi. Dikasih
Ini umpama agak round pojoknya ya. Minus 30. Saya bikin kotak seperti ini. Oh, kebanyakan. Minus 10 aja. Ini warnanya kita ganti ya agak-agak lembut begitu aja lah. Ditengahin kira-kira seberapa butuhnya. Nanti di atasnya itu untuk gambar juga apa-apa. Di copy ke bawahnya. Nah, kira-kira ya ditata begitulah. Bagusnya seperti apa begitu aja. Ini standar kompetensi, ini kompetensi dasar. Ini ditengahin, ini indikatornya. Semuanya di-convert ke button. Nyeleknya begini ya, karena ini sudah di layer 2 ya, ini digembok aja dulu yang layer 1. Layer satunya digembok. Layer satunya digembok biar tidak kena. Pas kita gini ya, itu belakangnya tidak kena. Kalau kita tidak gembok, dia kena seperti ini. Lihat. Tuh kan. Nah, biar nggak kena seperti itu, kita gembok ini, layer satunya. Ini di-convert, modify to convert to symbol button, oke. Ini juga seperti itu. Modify convert to symbol button, oke. Modify convert to symbol button, oke. Nah, ini kita sudah punya 3 tombol. Di atas ini bisa kita kasih icon-icon yang sesuai dengan kompetensi tadi. Di sini kan ada kompetensi tadi, menu gambarnya apa? Oh ini gambar, kalau punya saya pesawat dari kertas gitu ya. Ini tinggal saya copy saja, double klik begitu, saya copy, saya paste di kompetensi. Nah begini. Kalau satunya mau dibuang bisa nggak coba? Ini saya buang umpama. Nah, itu saja. Nah, ini sekarang kita punya halaman kompetensi yang kalau kita klik ya, sudah seperti ini. Ada isinya. Ya, ada isinya. Nanti ini kalau diklik juga ada, bisa lagi klik klik klik. Ya, begitu. Sama berarti di halaman materi juga begitu. Materi berarti isinya apa? Materi ya kalau matematika. Lah ini matematika itu ada apa saja? Umpama penjumlahan atau bilangan. Kalau tadi tombolnya seperti itu, kita buat tombol yang ini agak beda, mungkin bisa. Ini kalau tadi minus, ini plus 10. Nanti ini agak gede begitu juga nggak apa-apa. Oh, kurang round. Mungkin ya 30.
apalah kira-kira nah ini di copy ke samping juga nggak apa-apa. Oh maaf, ini harusnya di beda layar bikin layar baru. Ini digembok. Biar ini bisa Anda nanti nggak bingung. Penjumlahan. Nah, kurang panjang ya. Ya, apalah. Mungkin materi 1 gitu aja. Materi 2. Materi 3. Materi 4. Oh, begitu. Oh, fontnya kurang. Nah. Ini juga nggak apa-apa. Di-convert semua. Ini F8, pencet F8 button. Ini dibeginikan F8 button oke. 8 button oke. 8 button oke. Nah, ini dikasih ilustrasi tombol di tombol menu itu kan ada materi toh ini. Ini di copy ikonnya. Caranya dengan double klik aja. Titik begitu. Nah, ini di copy. Masukkan ke materi sini. Oh, itu kok jadi kecil, kenapa itu? Dah, gitu. Nah, gitu. Oh, tadi kena belawahnya ini. Nah kan, itu hampir sama kena bawahnya. Ini seperti ini. Ngatasi yang seperti ini gimana? Bisa gampang mudah. Ini caranya klik ini, klik warna yang sini. Nah, ada. Bentar, andu. Tadi warnanya harusnya seperti ini toh. Kita gunakan color picker namanya. Ini color picker itu seperti ini. Nah, klik sini. Terus kita pakai ini, tengahnya sini klik. Nah, itu cara membenahi yang kroak. Nih, kompetensi sudah ada 3 tombol. Terus
Materi ada 4 tombol. Nah, materinya apa terserah. Materi kan kadang masing-masing Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan enggak? Go, silakan. Jadi ini nanti juga akan kita linkkan begitu ya. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Nah, kompetensi gambarnya ya kayak tombol kompetensi ilustrasinya. Materi ilustrasinya juga kayak di tombol materi. Nah, tinggal nanti evaluasi. Evaluasi nanti biasanya petunjuk mengerjakan. Nah, profil ini adalah nanti siapa yang membuat. Ada pertanyaan enggak? Monggo silakan. Bentar saya break sebentar ke belakang sebentar ya.
Oke, jadi eh,
kita sudah semakin banyak gitu. Anunya apa langkah ke arah kompleksitas aplikasinya gitu ya. Jadi nanti ada kompetensi, ada materi, ada evaluasi profil. Ini materi 1 ini bagusnya sini itu apa begitu ya. Penjumlahan atau penggunaan karena matematika itu kan harus menyesuaikan. Kira-kira matematikanya ini kemarin yang kurang adalah menentukan matematika untuk siapa. Objeknya ini belum jelas ini. Seharusnya sebuah media itu harus jelas objeknya. Matematika kan ada untuk PAUD, untuk TK, untuk SD, begitu SD aja untuk kelas 1, 2, 3 atau berapa kan begitu. Nah, ini seharusnya di bawah matematika itu ada keterangan itu. Di depan, tidak, di sini itu ada matematika untuk SD kelas berapa. Nah, atau untuk SMP, atau untuk SMA. Kalau mau dibatasi, SMA kelas 12 semester 1, itu juga nggak apa-apa. Jadi baiknya memang media itu adalah jelas. Seperti yang saya contohkan tadi. Lama ini. Nih, ini kan untuk sekolah dasar kelas 6. 4, maaf. Ya, ini jelas ini tujuannya. Ini menunya di sini. Materi. Nih ada materinya. Tombolnya bergerigi seperti itu, nggak masalah. Jenis rangka manusia. Nah, ini contohnya. Ini ada display. Ini juga. Ini materi. Ini kompetensinya. Ini menggunakan go to and play juga. Petunjuk. Harusnya ada petunjuk memang bagusnya. Ini tombol apa, tombol apa, tombol apa. Lah itu. Evaluasi. 1, 2. Evaluasi 1. Ketikkan nama kamu, ketik. Nah, salahnya sekian. Lanjutkan evaluasi 2, nama kamu. Nah, ini ada tulisan. 1, 2, 3, 4. Nah, salah semua. Ini namanya, nama Anda. Kemudian ini salah semua. Karena tadi ngawur semua. Profilnya yang buat.
Ini ada pengembangnya, ada pembimbingnya, ahli materi, ahli media. Nah, itu. Itu kalau mau ini ada kreditnya. Sebelum close dia muncul kredit dulu. Ya, gambarannya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Nanti semakin banyak begitu. Silakan nanti videonya diputar ulang begitu agar Anda bisa, kalau yang ketinggalan bisa mengulang sendiri. Nggak ada yang ditanyakan? Adin? Wahyuni? Enggak, Pak. Tadi ketinggalan banyak, jadi mau lihat videonya aja. Ya, nanti lihat videonya kalau yang ketinggalan. Karena progresnya ini nanti kita ini dilanjut, paling tidak Anda nanti sebelum pertemuan berikutnya sudah harus bisa ngejar ketertinggalan, kan begitu ya. Agar Anda bisa melanjutin lagi, akhirnya nanti apa yang kita bikin ini bisa kita publish dan kita install di HP. Sebenarnya kalau ada kemauan nanti tidak sulit. Nanti kalau diikuti yang ketinggalan terus dikejar gitu tuh nanti insya Allah tidak sulit. Asal perhatikan perintah-perintah yang ada ya. Kalau mau lihat tutorial-tutorial di YouTube itu juga banyak sebenarnya. Cuman nanti tidak apa ya. Kita kan di sini kan base-nya kan satu file lanjutkan begitu ya. Tapi nanti mungkin di YouTube itu parsial begitu. Perbagian begitu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi kita sudah membuat submenu istilahnya begitu ya. Submenu yang sudah kita buat adalah yang di kompetensi dan materi. Nah, yang dievaluasi apa? Itu nanti juga ada sendiri.
Nah, di kompetensi dulu aja kita selesaikan kompetensi. Ini kan nanti mestinya dia diklik lari ke mana begitu ya. Apakah ke scene lagi? Tidak. Apakah kita harus membuat scene kayak gini lagi? Membuat scene kayak gini lagi? Tidak. Tapi kita memanfaatkan frame ini. Nih, oke. Ini kan frame 1 ya ini ya. Ini frame 1. Kita akan membuat frame sampai ke 20 ini. Jadi standar kompetensi itu nanti di frame 5, kompetensi dasar di frame 10, indikator pencapaian nanti di frame 15. Ini taruhlah isi begitu ya. Ini background. Isi ini termasuk tombol dan ilustrasinya itu di sini. Nah, sekarang saya mau bikin dia di frame 5 ini itu nanti adalah standar kompetensi. Terlebih dahulu di background ini kalau background kan kita munculkan terus. Di 20 ini kita insert frame background. Nah, kemudian di frame 5 ini insert blank frame. Tulis di sini standar kompetensi. Kalau ada tulisannya ya materi ini bertujuan agar apa bla 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 gitu. Siswa mampu bilangan dulu. Umpama seperti itu. Ini kita susun begitu ya. Properties. Ini umpama cuma 24 saja, ini ditengahin begitu ya. Nah, standar kompetensinya seperti ini. Terus ini di 5, ini di insert blank frame. Nulis seperti itu. Kalau mau dikasih ilustrasi juga nggak apa-apa, nanti di atasnya atau di bawahnya begitu. Nah, di sini juga insert blank frame di 10. Kita kopikan saja ini yang di sini, dipaste di sini, ganti kompetensi dasar. Apa gitu terserah nanti. Silahkan di atur sendiri apa nih. Ya agar dia menjorok dan ini pengaturannya.
Marginnya ini umpama 10. Di sini min 10 coba. Oh, kurang. Berarti ini 20. Ini min 20. Oh, kurang sedikit. Berarti 30. Ini 30. Di sini min 30. Nah, itu. Dia bisa menjorok begitu. Apa ya? Bullet and numbering-nya ini loh. Kemudian di 15 ini indikator pencapaian. Insert blank keyframe juga dikopikan. Di sini paste di sini. Paste, copy paste saja ya ini ya. Indikator pencapaian. Nah, gitu. Jadi kita sudah punya di 5 itu standar kompetensi, di 10 itu kompetensi dasar, di sini indikator pencapaian. Cuman nanti kita belum kasih ilustrasinya saja. Ilustrasi terserah monggo nanti mau pakai apa. Kasih gambar lah, kasih icon, gambar yang kayak kemarin itu. Kemarin saya sudah ngirim icon-icon kan, nah itu bisa dipakai. Nah, ini dikasih nama juga semuanya. Sama kayak biasanya kalau kita mau ngasih kompetensi 1, TB, tombol kom 1. Kom sajalah, kom 1. TB kom 2. TB kom 3. Nah, baru ini di action-kan. Windows action. Kode snippet, action script, timeline navigation. Nah, go to frame and stop ini pakainya. Ini lihat, go to frame and stop. Nah, gitu. Yang ini dihapus ya. Nanti di sini ada go to and stop gitu. Frame berapa? 5. Tadi kan ini 5 ya. Ini yang kompetensi, standar kompetensi itu kan tadi di frame 5. Ini berarti di 5. Ya. 5 itu maksudnya yang ini loh 5 ini standar kompetensi 5. Ini benar di frame 5 berarti. Terus yang ini juga action. Windows, maaf saya. Windows action. Kode snippet, action script, timeline navigation, go to frame and stop. Ini 10. Ini dihapus saja. Ah, begitu. Dihapus lagi. Nah, yang ini action script. Maaf, action. Kode snippet, action script, timeline navigation, go to frame and stop. Ini 15. Nah, kita coba sekarang. Kompetensi. Standar kompetensi. Nah, kan? Ya kan? Sudah jalan ini. Nah. Kompetensi dasar. Indikator pencapaian. Indikator pencapaian. Sudah. Nah, mestinya tombol ini pun kembalinya adalah ketika di sini tombol ini kembalinya adalah ke sini. Gimana caranya? Nah, itu bisa caranya. Nah, di sini ini di ini dibuka ini. Ketika di sini ini di insert keyframe. Ini diganti namanya. Propertiesnya. TB kembali kompetensi itu. TB kembali kom.
Akhirnya kembali di kompetensi. Nah, baru di-actionkan lagi. Di-action. Windows, action, audio snippet, go to and timeline navigation, go to frame and stop. Nah, berapa? 1. Gitu ya. Nah, dia menambahkan diri di sini nih. Karena dia seperti itu. Standar kompetensi, ini kembali ke sana. Kompetensi dasar, kembali ke sana. Ini di sini mesti juga harus ada. Nih, sini. Ya kan, belum kan? Ini tadi baru di depan. Standar kompetensi, klik balik ke sini. Tapi di sini belum berfungsi. Karena dia harus nambahin lagi. Sebenarnya pakai ini aja nggak apa-apa. Ini di copy yang atas saja ini ya. Terus ini di sini di klik kanan action, insert keyframe. Terus action, dipaste yang ini aja. Ya di sana insert keyframe, action, dipaste yang ini saja. Ini nanti insya Allah bisa. Coba. Ya kan, indikator. Nah kan sudah bisa. Sudah bisa semua. Tapi kalau di sini diklik, dia kembali ke sana. Nah, ada pertanyaan? Monggo silakan. Jadi sampai ke subnya begitu ya. Jadi subnya tadi sudah kita coba bikin begitu ya. Jadi nanti jenengan bisa membuatnya terutama tombol kompetensinya. Ada pertanyaan enggak? Pusing? Ngantuk? Ya begini nih, memang nanti untuk bisa membuat sebuah aplikasi yang kita inginkan, ya setiap langkahnya itu memang kita sampai jam berapa? 12:30.
Ada pertanyaan enggak? Oke, saya kira ini sudah terlalu banyak ini. Gimana? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Gimana? Ini sudah banyak saya kira untuk Anda nanti ikuti, praktekkan, bikin begitu. Yang sudah bisa bantu yang belum bisa. Ya, yang belum bisa proaktif tanya atau mengulangi videonya, praktek begitu. Nanti saya akan lihat hasilnya di akhir perkuliahan, hasil filenya itu nanti berupa APK yang jenengan bisa kirimkan ke saya. Itu nanti tapi. Nanti mungkin masih 3 kali, 4 kali pertemuan lagi. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu aja ya. Saya kira kalau saya tambahkan nanti Anda juga tambah pusing kayaknya. Pada dilek-dilek semua ini. Saya tahu ini diam itu kayaknya pusing ini piye gitu. Oke, ya sudah begitu dulu perkuliahan siang hari ini. Monggo nanti selama nanti belum ada perkuliahan lagi dilihat videonya, dipraktekkan berulang-ulang. Tujuan saya rekam itu agar Anda bisa mengulang-ulang terus sesuai dengan kebutuhan begitu. Jadi alhamdulillah bisa ngerekam, artinya bisa diulang-ulang. Ada diktat pun nanti belum tentu Anda bisa ngerekam, bisa ngikuti karena membaca itu saya kira lebih susah daripada melihat video gitu. Oke, begitu ya. Saya akan diulangi, diikuti tadi apa yang sudah saya instruksikan. Mudah-mudahan di pertemuan ke depan Anda sudah punya poin-poin yang sudah tadi kita praktekkan. Oke, mari kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.